Kesehatan anak bukan hanya tentang mengobati ketika sakit, tetapi juga tentang melindungi mereka sebelum penyakit datang. Halo sahabat Siloam, selamat datang kembali di Ngobar, ngobrol bareng tentang kesehatan bersama RSU Siloam Jember. Senang sekali rasanya saya Nurul Ikin sebagai host bisa berjumpa kembali dengan sahabat Siloam semuanya pada episode Ngobar kali ini. Kalau membahas mengenai kesehatan, sahabat Siloam, setiap orang tua tentu ingin melihat buah hatinya tumbuh sehat dan ceria. Namun, masih ada penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, tapi hingga kini masih banyak sekali ditemukan. Salah satunya adalah campak. Tidak sedikit orang tua yang menganggap bahwa campak itu hanya sebuah ruam merah yang akan sembuh dengan sendirinya. Padahal di balik gejala tersebut ada resiko komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan anak apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang campak, mulai dari penyebabnya, kemudian gejala, cara penularan, hingga pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan. Tapi jangan khawatir sahabat silam, di episode kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Dr. Natalia Kristanti Nugraini SPA, dokter spesialis anak RSU Siloam Jember. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Ikin. Apa kabarnya dok? Syukurlah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Puji dok ya. Tuhan, kita semua sehat, Akhirnya kita ya. bisa bertemu kembali dok Iya. untuk ngobrol bareng di iya. podcast RSU Siloam Jember. Oke dok. Oke dok, seperti yang saya sampaikan tadi di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai campak ya dok ya. Oke, Mungkin nanti iya. kita akan ngobrol lebih jauh nih karena beberapa sahabat Siloam sudah banyak yang request nih dok, bahas terkait campak dong kak Iya. gitu. Dan episode kali ini kita akan mengabulkan permintaan dari sahabat Siloam, kita akan membahas mengenai campak lebih jauh. Dan FYI buat sahabat Siloam semuanya, jangan khawatir, di episode kali ini kita akan memberikan sebuah giveaway berupa voucher belanja. Jadi buat sahabat Siloam, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh banget silakan langsung dikirim melalui kolom chat atau di kolom live-nya ya. Jadi nanti di akhir sesi kita akan mengumumkan siapa saja yang akan mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan voucher belanja tersebut. Oke, sahabat Siloam, langsung saja kita membahas terkait dengan topik yang akan dibahas mengenai campak. Oke, Dok. Kalau membahas mengenai campak, apakah kasus campak ini masih tinggi di Indonesia, Dok? Ya, kasus campak ini lumayan tinggi ya, berdasarkan data baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2025 aja yang terduga campak itu mencapai 36.584 kasus. Wah, 36.000 ya, Dok Banyak ya? yang terkonfirmasi positif. Nah, persebaran kasus ini di seluruh Indonesia sudah mencakup hampir di 421 kabupaten kota di 37 provinsi Mas Iki. Iya, iya, iya. Jadi dari kasus yang sedemikian banyak itu sampai ada laporan kematian itu mencapai di 69 kasus. Jadi itu di tahun 2025 saja nih. Iya, iya, iya. Di 2026 itu dilaporkan nih oleh yang terlapor ke Kementerian Kesehatan itu mencapai 58 kejadian luar biasa. Ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di 39 kabupaten dan kota. Dan di 14 provinsi sampai di minggu ke-11 data yang masuk nih ya. Sampai di minggu ke-11 di tahun 2026. Jadi persebaran melihat tingginya kasus ini menunjukkan bahwa kita perlu waspada. Jadi suatu hal yang cukup baiklah kalau Siloam ini menanggapi bagaimana caranya supaya nanti para moms and dad itu bisa ada informasi gitu ya. Lebih aware juga ya dok ya. Iya, Oke, karena oke. kasusnya lumayan banyak Lumayan nih. banyak, Iya. iya. Kalau berbicara mengenai campak ya dok ya, seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa kasus di Indonesia ini cukup lumayan tinggi ya dok ya. Nah kira-kira apa sih dok yang menjadi penyebab adanya campak ini gitu dok? Campak itu suatu virus ya. Virus dia dari golongan macam-macam nih, ribuan Iya. virus. Dia ini dari golongan para myxovirus. Sebenarnya si virus campak ini dia itu tidak punya daya tahan yang tinggi kalau di luar manusia.
Jadi pada suhu suhu biasa nih, suhu Iya. kamar gitu ya, suhu yang di luaran Suhu, gini ya, iya. dia itu rata-rata kehilangan sekitar 60% efektivitasnya dalam 3 sampai 5 hari. Di suhu 37 derajat, waktu paruh untuk bisa berkembang itu malah berkurang nih, cuma 2 jaman. Di suhu 56 derajat, berarti suhu yang panas nih Panas, Mas, ya. itu malah waktu paruhnya hanya tinggal 1 jam. Nah, dia ini lebih bertahan lama di suhu yang dingin. Jadi di media-media protein untuk pengembangan virus di suhu negatif 70 derajat Celcius dia bisa bertahan lama nih. Jadi harap waspada pada kondisi-kondisi mungkin pas cuaca dingin, Cuaca karena dingin, ya iya. virusnya ada resiko virus ini bisa bertahan agak lama. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di suhu minus 70 tuh dengan media protein Iya. ya, media pengembangan virus itu dia bisa bertahan sampai sekitar 5 tahunan gitu. Tapi kalau misalnya tidak di media protein, dia hanya sekitar 2 mingguan. Dan perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, mama dan papa, itu bahwa virus campak ini sebenarnya dia akan hancur kalau kena sinar ultraviolet. Hancur kalau kena sinar ultraviolet. Ya, berdasarkan Oh, iya, literasi iya, iya, Dok. disampaikan bahwa virus ini bisa hancur kena sinar ultraviolet. Dan Ultraviolet. sebenarnya sih dia tidak akan bertahan lama kalau tidak berada di dalam tubuh Di dalam tubuh manusia. manusia. Oh, oke. Kalau terkait dengan campak ya Dok ya, terkait yang sudah disampaikan oleh Dokter Natalia tadi, terkait dengan bertahannya virus tersebut. Nah, kira-kira Dok, penularan dari campak sendiri ini secepat apa gitu Dok? Ya, penularannya nih cukup cepat juga ya. Jadi dengan droplet infection, atau mungkin kalau misalnya kita membahasakan itu dengan percikan air ludah. Percikan air ludah. Ya, Oh, iya. percikan air ludah, kemudian akan ada resiko 1-2 hari kemudian si virus yang menyebar lewat percikan air ludah ini akan bisa menyebar ke seluruh tubuh lewat suatu sistem pertahanan tubuh kita yang namanya limfatik, sistem limfatik. Sistem limfatik ini nanti akan masuk juga ke sistem peredaran darah. Jadi mungkin kalau misalnya kita kembali di masa-masa COVID ya, Iya. di mana kita itu sangat gencar sekali untuk disampaikan memakai masker, Oh, gitu iya, ya. Dok. Cuci tangan, Cuci tangan, gitu ya Dok ya. Jadi ini sebenarnya nih cukup efektif ya. Kalau misalnya di masa-masa kayak masa pancaroba ya, masa peralihan gitu, atau mungkin masa karena kita lihat datanya cukup banyak kasusnya, misalnya ada suatu kejadian luar biasa di suatu daerah, bisa diefektifkan lagi untuk memakai masker gitu loh, karena kan tadi disampaikan bahwa penularannya cukup cepat lewat percikan air ludah tadi. Percikan iya. air ludah itu kadang nggak kelihatan, soalnya kita Iya, ngobrol iya. gini Iya, aja, ngobrol bener-bener, iya, Dok. ngobrol gini aja kan ada percikan air ludah yang mungkin sudah tersebar gitu ya. Entah kita juga tidak tahu apakah orang yang kita temui itu dalam kondisi sedang baik-baik saja atau dia sedang masa inkubasi gitu ya. Jadi harapannya sih pada suatu daerah yang mungkin dinyatakan KLB segera gerak cepat gitu ya, disarankan untuk kembali pakai masker, cuci tangan gitu ya, kemudian asupan nutrisinya Nutrisinya cukup baik. Oke Dok. Kalau terkait dengan campak ya Dok ya, kira-kira kenapa sih Dok campak ini sering menyerang anak-anak gitu Dok Iya. biasanya? Iya. Sering banget menyerang anak-anak karena daya tahan tubuh anak ini belum terbentuk secara sempurna ya, sedang belajar ya. Jadi benteng pertahanan anak ini sedang belajar dan sedang dibangun. Berbeda kenapa kok dewasa kasusnya mungkin agak jarang, karena mungkin daya tahan tubuh kita, karena kita sudah terpapar banyak hal nih, ketemu banyak orang, daya tahan kita mulai bertahan, terbangun, benteng-bentengnya sudah mulai semacam dibuat gitu Iya. ya, didirikan. Sudah terlatih gitu ya Dok Sudah ya. terlatih. Jadi kalau pada Iya. anak-anak karena memang dia secara usia masih muda, kemudian benteng pertahanannya juga belum cukup kuat, daya tahan tubuhnya masih rentan, dan juga dipengaruhi oleh cakupan imunisasi yang masih rendah, sehingga daya tahan tubuh anak ini belum
terbangun, cuman belum sempurna 100%. Oh iya, percikan ini ya dok ya, percikan apa namanya, Air ludah air itu ludah tadi. ya dok ya. Nah, kira-kira kalau semisal ada seseorang atau anak nih dok ya, apa namanya, sudah sering berkegiatan di luar nih. Iya. Nah, tidak tahu ternyata waktu main itu juga kena percikan ludah atau sebagainya gitu dok ya. Nah, kira-kira gejala awalnya itu seperti apa dok kalau apa namanya menuju campak gitu Menuju dok? campak. Nah, gejala awalnya ini lumayan banyak, ada 4 periode, maksudnya lumayan Oh, 4 periode. agak panjang. Agak panjang ya dok ya. Ada 4 periode nih. Periode yang pertama itu periode inkubasi. Inkubasi itu kisarannya sekitar 10 harian nih Mas. Jadi kadang tuh tidak terlihat sakit. Seperti yang kita diskusikan tadi ya. Kadang kan kita nggak tahu nih ketemu sama orang, kelihatannya baik-baik aja gitu ya. aja. Kadang memang nggak kelihatan sakit. Yang dirasakan tuh kadang gejala demam yang ringan, kadang demam yang ringan ini tidak dirasakan. Apalagi anak-anak. Biasanya anak-anak itu demam sedikit aja dia sudah masih aktif bermain nih. Iya. Atau selain demam yang ringan itu kadang ada gejala pernafasan nih, mungkin bersin, pilek gitu, hampir mirip-mirip dengan virus-virus influenza gitu. Jadi belum terlalu terlihat secara jelas, tapi yang jelas adalah sudah mulai ada asupan virus nih yang masuk ke badan, sehingga badan tubuh kita ini berusaha membangun suatu mekanisme pertahanan dengan timbul demam itu tadi dan timbul gejala pernafasan yang ringan tadi, entah itu batuk ataupun pilek ataupun bersin-bersin. Periode kedua itu periode prodormal ya, jadi dalam kisarannya sekitar dari 10 hari itu di periode inkubasi. 3 harian itu periode prodormal ini, dimana gejala pernafasan tadi yang mirip flu itu tadi sudah mulai makin terlihat jelas nih. Anaknya kadang udah kelihatan malas main gitu ya, kelihatan lemas gitu ya, tadinya dia sudah aktif banget ya, gitu, lari sana lari sini, mungkin tidak terlihat sebagai sakit atau tidak menunjukkan suatu gejala. Di masa-masa yang prodromal ini sudah mulai kelihatan nih, timbul batuk, kemudian ada mata merah ya, merah itu timbul kemerahan di kulit dengan demam. Pada saat demam turun muncullah ruang merah itu tadi. Nah, rata-rata di 10 sampai tambah 3 hari tadi ya, antara hari ke-10 ke menjelang ke hari 13 itu ada suatu hal yang sangat khusus di campak ini yang kita biasanya menyebutnya adalah koplik spot itu ya. Jadi koplik spot itu suatu bentukan di daerah kita menyebutnya pipi bagian dalam ya. Pipi bagian dalam, di bagian bawah dekat dengan geraham yang paling belakang itu. Kadang ada timbul suatu bercak putih, kemudian di mana si isi dasarnya itu warna abu-abu atau kebiruan. Kita menyebutnya koplik spot. Jadi ini petanda yang sangat spesifik. Kalau misalnya timbul seperti ini, misalnya dokternya meriksa, ayo buka mulutnya gitu ya, terus dilihat di bagian pipi bagian dalam itu ada bercak putih itu tadi, bercak putih, kemudian dasarnya kemerahan, bercak putihnya itu agak kebiruan gitu. Itu petanda kemungkinan besar secara klinis akan menuju ke arah campak ini tadi ya. Terus berikutnya lagi setelah periode prodromal ini kan tadi muncul gejala pernapasan, demamnya sudah mulai turun, kemudian timbullah kemerahan. Kemerahannya ini sangat khas juga nih Mas. Jadi selain ada bercak koplik itu tadi, koplik spot itu tadi, bercaknya si campak ini khas banget karena dia berawal kemerahannya biasanya dari belakang telinga. Belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kita biasanya menyebutnya kranium, dari kranium, dari kepala menyebar ke seluruh tubuh. Dan dari hari ke-10, rata-rata hari ke-10 itu tadi gitu akan timbul merah, sepanjang bercak merah itu ke seluruh tubuh. Kemudian kalau misalnya daya tahan tubuhnya terbangun dengan bagus, dia itu nanti akan membaik, masuk ke fase konvalesans atau fase penyembuhan. Berarti ruang merah itu muncul sekitar di hari ke-13an ya dok? Sejak fase inkubasi itu tadi. Jadi masalahnya adalah
fase-fase inkubasi ini kadang tidak dirasakan itu Tidak tadi. dirasakan, Ya, iya, tidak iya, dirasakan iya. seperti yang saya bilang kan 10 harian 10 hari nih. benar. Anaknya tampak baik-baik saja, kadang gejala flu yang ringan gitu lah. Biasanya gejala masuk ke fase prodromal ini adalah fase di mana si daya tahan tubuh itu benar-benar digempur sehingga demamnya itu akan makin naik. Jadi makin naik mungkin kisaran 1 sampai 3 hari, begitu demamnya tinggi kemudian menjelang turun timbullah itu tadi. Jadi ada beberapa orang tua itu yang membawa anaknya mungkin pada fase periode yang awal, periode yang Inkubasinya ini, itu, jadi oke. dia tidak membawa. Biasanya rata-rata orang tua akan membawa anaknya pada fase yang demam tinggi ini tadi. Nah, di fase yang demam tinggi ini tadi kadang bisa muncul yang kita sebut public spot itu tadi. Oh iya iya Nah, iya. jadi ada beberapa juga yang mungkin di awal-awal karena demam ringan, ada batuk pilek, kadang ada beberapa orang tua yang sudah aware gitu, udah bawa aja gitu ya, periksa aja dulu. Ya, terus aman. Maksudnya dia mungkin demamnya turun tapi 10 hari kemudian timbul demam lagi gitu loh. Jadi diharap pada fase-fase demam ini sebenarnya menunjukkan bahwa pertahanan tubuhnya itu sedang bekerja, sedang berusaha untuk bisa memberi warning, alarm gitu loh, bahwa ada entah itu si virus ini sudah berusaha untuk masuk dan akan ada risiko menimbulkan gejala itu tadi. Menimbulkan gejala, oke. Jadi apabila sahabat silam semuanya dalam keadaan atau dalam posisi kegawat daruratan nih, jangan khawatir Sobat Silam. Jadi sahabat silam bisa langsung menghubungi di nomor IGD-nya Rumah Sakit Silam Jember di nomor 0331 2861 911. Kemudian di RSU Silam Jember kita juga mempunyai program penjemputan tanpa dipungut biaya untuk pasien rawat inap maksimal 10 km dari Rumah Sakit Siloam Jember. Oke dok, membahas terkait dengan ruang merah dan sebagainya. Ini ada pertanyaan masuk dok dari sahabat Siloam. Yang pertama yaitu dari @gabyfatigue. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah benar seseorang yang pernah terkena campak dan telah divaksin memiliki kekebalan sistem tubuh seumur hidup atau kerentanan terkena campak lagi? Nah, terima kasih kepada @gabyfatigue untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini jadi maksudnya pertanyaan ini adalah dia udah pernah kena campak nih. Benar. Dan kemudian sudah Divaksin juga. Kalau seseorang kena campak, dia akan memiliki antibodi sebenarnya. Ya, vaksin ini juga menimbulkan antibodi ini di dalamnya. Nah, apakah memiliki kekebalan sistem tubuh yang seumur hidup? Kemungkinan besar iya bisa. Tapi akan ada resiko nih. Kalau misalnya pas daya tahan tubuhnya turun, akan ada resiko mungkin terkena virus yang lain. Maksudnya itu harusnya nih secara teori, secara literasi, si campak ini akan punya kekebalan yang cukup panjang. Jadi para myxovirus ini harusnya sih membuat badan itu secara spesifik, nanti membuat antibodi yang spesifik juga terhadap virus si campak ini tadi. Cuman ada resiko karena demam dan ruam itu sebenarnya banyak kali yang virus yang bisa menyebabkan demam dan ruam. Cuman maksudnya apakah bisa timbul campak yang kedua, campak yang ketiga, campak yang keempat? Seharusnya tidak nih. Cuman akan ada risiko mungkin ada paparan virus lain yang gejalanya akan mirip seperti campak. Iya. Jadi demam dan ruam gitu. Kadang demamnya nggak timbul duluan, terus timbul ruam. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi kita alarm demam ini ya perlu diwaspadai juga oleh orang tua ya. Oke. Jadi meskipun pasien atau seseorang tersebut sudah pernah terkena campak dan kemudian sudah divaksin, itu memang seharusnya itu sudah terlindungi gitu ya dok ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal bisa kena virus lain gitu ya dok ya. Gejalanya mirip atau menyerupai si campak itu. Oh, oke. Baik, terima kasih kepada @gabyfatigue terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, kemudian ini dok, kalau berbicara mengenai campak, tanda campak yang sudah berbahaya itu kira-kira seperti apa dok? Nah, jika
kondisi ini disertai dengan komplikasi. Jadi seperti yang tadi sempat kita diskusikan ya Mas Ikin, bahwa ada periode inkubasi, periode prodormal dan periode eksantema. Periode prodormal itu di mana demamnya yang tinggi terus harusnya pas pada saat demamnya turun timbullah ruam kemerahan itu tadi. Nah, ruam kemerahan ini nanti harusnya masuk ke fase konvalesen setelah eksantema keluar, kemudian fase konvalesen atau fase penyembuhan. Tetapi jika ruam merah ini masih ada, kemudian timbullah demam lagi, kemudian disertai gejala pernafasan yang memberat, kita harus waspada. Itu sudah tanda-tanda bahaya. Jadi demamnya yang harusnya sudah turun ternyata kok timbul lagi. Batuknya kok makin ngekel, ternyata kok timbul sesak, ternyata kok timbul setelah demam timbul kejang. Itu harap waspada karena ini adalah fase-fase kita super siaga ya. Jadi kalau misalnya pada kondisi-kondisi virus itu kalau daya tahan kita cukup bagus itu rata-rata kita punya kemampuan self-limiting disease. Jadi self-limiting itu kita mampu untuk dengan daya tahan tubuh kita mampu untuk mengatasi si virus ini supaya tidak makin berkembang biak. Tapi pada fase-fase tertentu misalnya pas daya tahan tubuh ini turun, kemudian ketumpangan virus yang lain atau mungkin ketumpangan bakteri yang masuk akan timbul komplikasi ini tadi. Jadi itu kalau misalnya pada saat demam sudah mulai turun, kemudian timbul demam lagi disertai gejala-gejala yang makin memberat, itu harap waspada. Jadi bisa membahayakan karena ada resiko si virus ini bisa masuk ke aliran darah otak sehingga terjadi infeksi di otak. Iya, harap di waspadai ya Dok. Oke, jadi buat sahabat Siloam kalau semisal muncul tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Dokter Natalia tadi, segera periksakan ke dokter spesialis anak gitu ya. Dan Dokter Natali ini praktek di RSU Siloam Jember di 2 hari ya Dok ya, di dalam 1 minggu ya Dok ya, di hari Rabu dan hari Jumat pukul 16.00 sampai jam 18.00. Jadi buat sahabat Siloam sekali lagi kalau ingin memeriksakan buah hati tercinta bisa langsung ke Dokter Natalia yang praktek di RSU Siloam Jember di hari Rabu dan Jumat pukul 16.00 sampai jam 18.00. Oke Dok, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Dahnita Afridiana. Izin bertanya dokter, apa yang harus kita lakukan untuk merawat anak yang sudah terkena campak? Apakah ada ketentuan khusus, harus mandi dengan air hangat atau biasa atau bedak gatal Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Dahnita. Terima kasih Bu Dahnita. Jadi ini adalah pertanyaan hampir sebagian besar orang tua nih karena banyak mitos nih Mas, kalau misalnya kalau di masyarakat sekitar itu istilah campak itu mereka menyebutnya gapak ya. Gapak, iya benar. Jadi kalau misalnya gapak tuh nggak boleh mandi gitu kan ya. Iya benar, saya jadi ingat waktu masa kecil saya Dok. Jadi, padahal kan campak ini suatu virus ya yang ada suatu lesi di kulit, di mana di kulit kita ini sebenarnya banyak nih kuman-kuman yang tadinya komensal tuh yang simbiosis mutualisme lah dengan kita. Nah kalau misalnya tidak mandi ini akan ada resiko si kuman yang tadinya harusnya mutualisme ini jadi tidak mutualisme lagi. Jadi gini, apa yang harus dilakukan pada anak yang sudah terkena campak? Satu, berikan dia nutrisi yang cukup ya. Nutrisi itu makanan. Kalau misalnya masih belum mau makan karena memang ada beberapa kasus itu yang daerah tenggorokan atau maksudnya untuk menelan mungkin agak kesulitan karena ini virus, juga akan ada resiko indera kita, lidah sebagai indera pengecapan itu akan ada sedikit perubahan ya, jadinya kok kayaknya rasanya hambar. Anak akan bilang karena GTM, karena dia tidak mau makan pahit gitu ya. Ada beberapa yang menyampaikan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak dulu. Jadi kalau misalnya dia mampunya 1 sendok, 2 sendok tidak apa-apa. Yang penting ada yang masuk dan secara rutin ditawarkan, jangan dibiarkan maksudnya. Terus berikutnya kan harus yang berkalori dan berprotein tinggi nih. Misalnya untuk nasi dia nggak mau, mungkin kita harus cari banyak cara nih. Mungkin kentang atau mungkin dimasak, digoreng bisa kentangnya ini, atau ditumbuk gitu ya, diberi
diberi apa namanya hiasan-hiasan iya, garnish yang garnish atau lucu-lucu mungkin itu. dikasih apa keju gitu ya, ada rasa yang, karena kalau misalnya ada virus yang menyerang di daerah sekitar saluran pernafasan, akan ada resiko itu tadi makanan terasa hambar. Jadi mungkin yang asin atau dikasih gula gitu ya, supaya ada rasanya. Kemudian apakah harus mandi dengan air hangat? Sebaiknya sih mandi air hangat, karena harapannya sih kulit itu jadi terasa nyaman gitu ya. Kemudian apakah harus mandi? Harus mandi seperti yang saya bilang tadi, supaya kuman yang di kulit yang tadinya itu komensal ya tetap komensal gitu loh, tetap simbiosis mutualisme, tidak menjadi berubah gitu loh, tidak terjadi kolonisasi di situ. Karena kan kita coba bayangkan misalnya seperti yang kita tadi diskusikan ya, di fasenya itu inkubasi 10 hari. 10 hari. Mungkin 10 hari dia tetap seperti biasa dimandikan, sebenarnya pas 3 hari itu kan kadang demam tinggi. Sudah mulai ya. Demam tinggi itu kan rata-rata nih di beberapa daerah gitu ya, disampaikan sama orang-orang tuanya jangan mandi, anak panas itu jangan mandi gitu loh. Padahal sebenarnya mandi ini adalah suatu cara untuk surface cooling atau pendinginan permukaan badan kita, salah satunya dengan mandi air hangat gitu ya. Harapannya suhu badan jadi turun, kemudian mungkin anak jadi merasa nyaman gitu. Karena gini, mitosnya adalah kalau mandi ntar merahnya keluar semua nih keluar gitu. Ya, benar-benar Padahal secara literasi ya ruam itu nanti akan menyebar memang seperti yang kita tadi diskusikan, berawal dari telinga, belakang telinga, dari kepala akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah pada waktunya nanti memang akan menyebar, mandi nggak mandi dia tetap akan ada penyebaran ruam merah ini. Jadi boleh dimandikan. Apakah perlu diberikan bedak gatal? Kalau dari saya, misalnya dia tidak ada keluhan gatal, nggak usah dikasih. Yang penting adalah kasih moisturizer atau pelembab ya. Karena kan ketahanan kulit lagi berubah nih, barrier kulit lagi berubah karena memang dia ada lesi, ada ruam di situ. Jadi yang penting adalah pemberian moisturizer. Mau dikasih bedak gatal juga nggak apa-apa, tapi harap waspada, sebaiknya tidak yang berupa bubuk atau powder. Jadi baiknya sih yang bentuknya lotion ya, karena kalau powder itu akan ada resiko nih, begitu ditaburkan kehirup sama saluran pernafasannya, sehingga pernafasannya akan ada risiko juga, entah itu timbul batuk, bersin gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai bedak gatal silahkan. Saya menyarankan sebaiknya pakai bentuk yang lotion, yang ada moisturizernya juga. Jadi kulit itu tetap lembab, tetap moist, dan karena ini kan ada serangan virus yang dimana kulit ini yang menjadi salah satu gejala yang nampak. Harapannya pada saat fase konvalesen atau fase penyembuhan itu nanti dia tetap ketahanannya membaik, karena di fase penyembuhan itu ruam yang merah itu tadinya akan semakin memudar, berganti menjadi warnanya kayak tembaga abu-abu ke arah kehitaman gitu. Sehingga nanti akan ada fase dia mengelupas, Mas. Nah, awalnya kan merah ya dok ya, merah gitu. Seluruh badan gitu ya. Kemudian ada fase kayak mengelupas gitu. Nah, mengelupas ini perlunya lotion atau moisturizer itu tadi, harapannya ketahanan atau barrier kulit itu tetap terjaga. Iya. Kalau berbicara mengenai air hangat ya dok ya, saya jadi teringat dulu itu pernah tetangga atau orang-orang di sekeliling saya itu harus mandi air hangat ditambah ini dok, garam. Ditambah garam boleh juga sih, sebenarnya untuk menjaga garam ini kan memang ada fungsinya sebagai dalam tanda kutip antiseptik. Benar. Dan juga bisa menambah untuk kelembapan kulit itu tadi. Maksud saya yang penting mandi. Benar. Jangan sampai nggak mandi ya dok ya. Mungkin sehari sekali gitu. Misalnya kalau daripada berantem sama orang-orang tua gitu. Tapi yang penting anaknya ada fase dimandikan gitu. Karena yang seperti kita diskusikan tadi, kalau misalnya si kuman-kuman komensal yang ada di kulit itu tadi yang harusnya mutualisme jadi tidak bisa simbiosis mutualisme lagi, dia malah berbalik arah menjadi suatu koloni yang menyebabkan infeksi. Jadi akan ada double infeksi jadinya. Jadi seperti yang kita diskusikan tadi kan, yang kita waspadai itu kalau timbul masuknya virus yang lain atau bakteri yang ikut menumpang gitu loh, sehingga akan memperparah gejala si campak ini.